Assalamualaikum Pak Saiful, selamat siang. Maaf nih saya mengganggu waktunya sebentar nih Pak. Iya, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu Tami. Selamat siang. Ini kebetulan saya pun lagi santai, Bu. Bagaimana? Oke, terima kasih sebelumnya ini Pak. Seperti yang kemarin sempat Mm-mm. saya singgung dengan Pak Saiful, hari ini saya ingin ada hal yang Ya. dibicarakan atau didiskusikan dengan Bapak. Oh iya, Bu. Sepertinya Ibu ada masalah ya, Bu ya. Kemarin sempat WhatsApp saya berjanjian ya, Bu. Iya, iya Gimana betul Ibu Pak. Ini boleh didiskusikan? Oke. Oke, jadi gini sih Pak, sebenarnya ada permasalahan yang cukup mengganjal di hati saya, itu permasalahan di sekolah mengenai Mm-mm. kebersihan begitu. Jadi saya merasa sekolah Mm-mm. saya itu sedikit tidak nyaman karena dari sisi kebersihannya itu masih kurang, masih sering dijumpai beberapa sampah berserakan di halaman sekolah begitu Pak. Oh begitu, berarti permasalahan Ibu ini sampah Ibu ya. Berarti nanti setelah di akhir obrolan kita itu apa kira-kira Ibu harapannya? Ya, jadi saya berharap saya bisa mengobrol dengan Pak Saiful itu nanti saya bisa mendapatkan solusi atau pencerahan dari masalah ini sehingga saya ada Ya. perubahan di sekolah saya Pak dari sisi kebersihannya seperti itu. Berarti Ibu Kemala ingin murid itu bisa lebih sadar ya Bu ya tentang angkat sampah tadi itu ya, untuk tidak I- membuang sampah sembarangan, kemudian sekolah bisa bersih dan nyaman. Gitu ya Bu ya? Iya, benar sekali Pak. Karena sebenarnya itu saya dan guru lain juga sudah berulang kali sih menasehati murid untuk bisa membuang sampah di tempatnya. Selain itu juga tidak hanya mengingatkan, tidak hanya menasehati, kami juga mencontohkan dengan membuang sampah di tempat. Dan kalau melihat ada sampah yang berserakan juga kami sudah mencontohkan dengan cara mengambil lalu membuangnya di tempat sampah itu. Oh begitu Ibu. Jadi kalau boleh tahu Ibu, memang seberapa sering sih Ibu atau guru lain menasihati anak-anak tadi untuk tidak membuang sampah sembarangan Ibu? Kalau untuk menasehati sih hampir setiap hari ya Pak. Jadi terutama kalau menjelang istirahat itu sebelum anak-anak pada jajan, kami mengingatkan nanti mereka untuk membuang sampah di tempatnya. Kemudian setiap hari Senin ketika upacara bendera itu setiap ya, guru yang jadi pembina juga selalu mengingatkan akan kebersihan itu. Misalkan anak-anak jajan, kemudian duduk makan jajan di mana, itu bisa beranjak untuk membuang sampah tidak di tempat itu begitu. Sudah sering mengingatkan, tapi ya nyatanya Iya. hal itu masih masih belum bisa dilakukan sepenuhnya oleh anak. Iya, Ibu. Berarti menurut pengamatan Ibu ya, ini idealnya itu yang diharapkan itu apa, Bu? Jadi saya itu pengen kondisi idealnya itu anak-anak mau dan juga terbiasa. Terbiasa ini berarti tanpa paksaan. Saya pengennya anak-anak tanpa paksaan untuk memiliki kesadaran membuang sampah di tempat sampah dan mereka juga ada rasa malu begitu kalau misalkan membuang sampah sembarangan. Jadi saya berharap anak-anak bisa disiplin dan punya kesadaran dari dalam dirinya, bukan karena faktor lain, misalnya takut dengan guru begitu. Iya, berarti idealnya Ibu itu berharap anak-anak itu disiplinnya, Bu ya. Nah, ini saya mengingatkan disiplin positif Ibu, berarti Iya, perlu dikembangkan di sini. Dalam hal ini membuang sampah terutama ya, Bu, akan anak kesadaran terhadap membuang sampah tadi. Gitu ya, Bu ya. iya betul sekali Pak. Seperti itu yang saya harapkan. Berarti gini Bu, saya ingin tahu jika di level 10 itu sangat ideal, kemudian di level 1 belum ideal. Nah, posisi anak-anak sekarang itu murid itu di posisi keberapa Bu antara 1 sampai 10 itu? Oh, kalau misalkan pakai level atau skala 1 sampai 10, Iya, kalau saya iya. melihat sih kondisi sekarang ini karena sebagian besar murid itu kesadarannya masih belum tinggi ya Pak. Saya memperkirakan ada di level 4 sih Pak. Karena Level masih 4 ya. mayoritas murid bersikap seperti itu, ya betul. Iya, siap.
Oh, berarti level 4 ya Ibu ya. Berarti nah di sini nanti Ibu tentunya akan ingin berubah ke level keberapa Bu? Kira-kira yang ingin Ibu harapkan nanti di sini tuh. Oke, kalau harapannya sih inginnya level 10 biar sekolah nampak bersih, anak-anak bisa memiliki kesadaran gitu ya, Pak. Cuma Iya kalau ya level betul. 10 mungkin memang, peningkatannya terlalu signifikan ya. Oke, tadi saya nanya Ibu untuk levelnya yang diharapkan tadi berapa ya Bu ya? 10 ya Bu ya? Ya kalau sesuai harapan saya pengennya level 10, Mhm. begitu. Nah, itu untuk mencapainya kan dari 4 sampai 10 itu kan sangat banyak loh, Bu. Nah, itu kira-kira ada kendala tidak, Bu, nanti di pelaksanaannya nanti gitu loh, Bu? Apa yang untuk mencapainya itu, untuk mencapainya ke tingkat 10 itu? Iya, kalau, ingin mencapai level 10 dari level 4 tentu banyak sekali kendalanya ya, Pak. Mhm mhm. Mungkin di antaranya juga kendalanya dari faktor sayanya sih, saya kalau bekerja sendiri pasti itu juga tidak mungkin, karena Iya. akan mengalami kesulitan, karena saya butuh, kerjasama dengan pihak lain begitu. Kemudian kendala lain juga dari segi ya, karena saya menginginkan Mhm. untuk mencapai level 10 itu jelas ada perubahan yang harus kami lakukan di sekolah. Misalkan Mhm saya mhm. menginginkan adanya tempat sampah yang dibuat 2 jenis. Kalau sementara ini kan masih hanya 1 jenis saja. Kemudian saya Iya. pengennya 2 jenis, itu sampah organik dan anorganik begitu. Kemudian supaya membuat siswa atau murid lebih tertarik gitu ya, karena ini di SD, itu nanti Mhm. tempat sampahnya dicat, diberi gambar-gambar yang menarik begitu. Kemudian saya juga ingin membuat poster yang isinya tulisan-tulisan yang menarik dan gambar yang menarik. Dan poster itu saya tempatkan di beberapa tempat yang biasanya anak-anak itu suka bermain atau juga ditempel di dalam kelas. Jadi kendalanya ya dari faktor itu saya butuh kolaborasi dengan pihak lain dan dari segi biaya atau dana. Itu sih Pak Iya. kendalanya. Oh gitu. Berarti tadi jadi Ibu itu Bu Tami ya untuk melakukan Mhm, hal pertama itu adalah sosialisasi dulu ya Bu ya, kemudian menyiapkan tempat-tempat iya betul. yang menarik mungkin ya buat karena anak-anak tingkat SD biar lebih seru, kemudian ditambahin dengan poster ya Bu tadi, biar Iya lebih Pak, lebih mengingatkan lah ya Bu ya. Kira-kira iya ada tidak betul. untuk, kendala nanti untuk menciptakan atau melakukan hal-hal yang tadi Ibu sebutkan tadi? Ya kendalanya itu tadi Pak dari segi Iya iya iya. biaya kemudian dan Mmm, juga dari segi waktu juga sih ya Pak, karena mungkin ini juga membutuhkan waktu yang ya nggak sebentar sih begitu, karena untuk mencapai dari level 4 menuju ke level 10 itu. oke, saya ambil, Mhm, kata kuncinya tadi itu, biaya ya, Bu, ya, kemudian tadi ada segi waktu juga. Nah, itu kan betul. hal-hal sensitif ya, Bu, ya, kalau apalagi dengan biaya. Iya. Nah, kita harus mempunyai cara lain, Bu, kira-kira ada cara-cara efektif tidak, Bu, selain tadi itu? Selain cara tadi, yaitu tadi Pak, sosialisasi. Jelas kalau cara yang lebih mudah itu kan dengan sosialisasi. Mhm, iya iya, Kemudian kalau untuk membicarakan masalah biaya dan waktu, itu bisa saya koordinasikan dengan pihak sekolah, seperti dengan kepala sekolah. Kemudian kalau kepala mhm, sekolah sudah menyetujui, saya mhm. koordinasikan juga dengan guru dan bisa melibatkan dengan komite sekolah supaya komite bisa mendukung kegiatan atau cara yang diprogramkan oleh kami dari pihak sekolah begitu. Oke, berarti jadi untuk menangani masalah sampah tadi itu yang terutama di sekolah Ibu ya, Bu, membuang sampah tidak sembarangan itu dengan Iya, sosialisasi, kemudian ada poster ya, Bu, ya. Kemudian ada betul video-video Pak. edukasi terutama ya, Bu, ya, Oke, iya iya. anak ya, Bu, ya. Betul seperti itu ya, Bu, ya? Iya seperti itu Pak. Mmm, Itu yang saya harapkan. nah jadi, kira-kira apa ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan atau lakukan untuk kegiatan Ibu ini? Oh iya, tadi dari tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian tadi saya ingat Pak Iya, Sepin menyinggung masalah budaya positif gitu iya ya iya Pak. iya. Jadi saya ingat tentang keyakinan kelas. Kalau Iya, sementara di kelas saya memang sudah ada keyakinan kelas yang salah iya. satu poin nilai yang ditekankan adalah masalah kebersihan. Nah, mungkin nanti saya juga akan mengajak kelas lain supaya guru-guru kelasnya itu
bersedia untuk membuat keyakinan kelas yang salah satu nilai yang ditekankan itu dalam hal kebersihan. Kemudian keyakinan Iya, kelas itu supaya diingat oleh siswa, ya ditempelkan di dinding kelas supaya mudah terbaca. Dengan membuat keyakinan kelas kan iya. kemungkinan itu karena itu dibuat bersama oleh siswa, ya Mm, mereka akan mudah teringat gitu ya daripada peraturan-peraturan sekolah yang dibuat oleh pihak sekolah saja gitu iya, Pak. iya. Iya, saya setuju Ibu. Bagus sekali ide Ibu Tami ini tadi dengan kegiatan membuat keyakinan kelas ya Bu ya. Terus bisa Ya, menerapkan juga di kelas-kelas lainnya. Jadi ada imbasnya juga ke kelas lain dengan hal-hal yang positif ya Bu ya. Saya sangat setuju dengan ide Ibu. Kemudian siapa kira-kira terlibat yang akan Ibu lakukan dalam komitmen ini Bu? untuk menjalankan komitmen ini tentu saya Mm, tidak mudah kalau bekerja sendirian. Saya akan mm, berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, dan juga dengan komite sekolah. Dan tentunya juga dengan melibatkan murid, karena kalau murid lebih dilibatkan dalam berencana itu biasanya kan mereka akan lebih lebih mengena begitu kegiatannya, Pak. Iya, betul sekali Ibu. Berarti rencana Ibu itu dilakukan secara kolaborasi ya Bu ya, kerjasama dengan Iya, pihak-pihak Pak. yang bisa menuntut Ibu mencapai harapan Ibu ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu untuk pelaksanaannya nanti? Kalau untuk pelaksanaan karena saya harus berkoordinasi dulu, ya Hmm. secepat mungkin saya akan lakukan itu, mungkin besok, Pak. Insya Allah Oh, besok saya coba mantap Ibu. bicarakan dengan kepala sekolah. Iya, karena kalau menunggu terlalu lama nanti masalah ini nggak selesai-selesai gitu ya, Pak. Ya, dimulai dan besok saya akan mulai membicarakan dengan kepala sekolah. Mudah-mudahan kepala sekolah bisa menyetujui Mm-mm. program yang saya ajukan nanti. Gitu. Iya, baik Ibu Tami. Saya sangat senang sekali Ibu mendengar komitmen Ibu tadi. Itu sangat luar biasa semangatnya dan mendapatkan cita-cita harapan yang ingin diselesaikan dari masalah ini kan, terutama tadi masalah sampah sehingga Ibu bisa lebih nyaman, kemudian bisa anak-anak bisa menjadi sadar tentang sampah tadi, Ibu. Seperti itu ya, Bu ya. Iya, ya Pak, mudah-mudahan rencana ini Amin. bisa cepat terrealisasi sesuai harapan kami dari pihak sekolah. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Ya, Saiful. Kita ya, berbincang siang ini, sama-sama. saya mendapatkan banyak sekali pencerahan. Terima kasih banyak, Pak. Ya, alhamdulillah Ibu. Jadi percakapan kita ini sudah sesuai tujuan yang tadi disampaikan di awal ya, Bu ya. Harapan Ibu tadi itu. Iya, betul Pak. Tujuan yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah bisa tercapai. Saya sudah mendapat pencerahan dari hasil diskusi kita hari Iya, ini. Ibu. Terima kasih sama-sama. Semoga tercapai Ibu ya. Harapan tadi. Amin, amin, amin. Ada yang mau perlu Baik, disampaikan lagi? mungkin cukup. Nanti selanjutnya mengenai apa ada kemajuan apa atau perkembangan dari hal ini, nanti saya hubungi Pak Saiful lagi, saya cerita lagi. Begitu ya, Pak? Siap, Ibu. Siap-siap saya sedia setiap saat, Ibu. Oke, terima kasih banyak. Kalau Oke. begitu, baik Bapak, saya permisi. Ya, Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Monggo hati-hati di jalan.